Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas satu isu yang mungkin kedengarannya rumit, tapi ini absolut krusial buat kita pahami. Kita akan bahas tentang serangan rantai pasokan perangkat lunak atau software supply chain attacks. Kalau Anda pernah mikir, kok bisa sih perusahaan raksasa tiba-tiba lumpuh total cuma gara-gara satu celah kecil yang nggak terduga? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk kita bongkar misterinya. Peta jalan kita hari ini cukup padat, tapi seru. Kita mulai dari 1. Krisis rantai pasokan, 2. Anatomi serangan, 3. Ancaman tingkat negara, 4. Buku panduan pertahanan NIST, dan yang terakhir, kembali ke dasar. Kita bakal bergerak dari realitas mengerikan soal peretasan di dunia nyata, langsung menuju ke strategi pertahanan yang bisa langsung Anda terapkan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, krisis rantai pasokan. Mempercayai pihak yang tidak dapat dipercaya. Akar masalahnya sebenarnya sesederhana ini. Ketergantungan kita sama perangkat lunak pihak ketiga itu tanpa sadar menciptakan celah kerentanan yang masif banget. Maksud saya, kita udah terbiasa percaya penuh sama vendor kan? Tapi gimana kalau ternyata vendor itu sendiri yang malah jadi pintu masuk buat para penyerang? Coba deh renungkan kutipan dari GitHub ini. Anda kemungkinan besar nggak bakal mengut flash drive acak yang nemu di jalan, terus langsung dicolokin ke laptop kan? Pasti nggak. Tapi anehnya, kita ngelakuin hal yang persis sama setiap hari dengan paket perangkat lunak open source. Analogi fisik ke digital ini benar-benar tepat sasaran. Ini bikin konsep abstrak soal paket kode yang nggak terverifikasi jadi sesuatu yang kerasa banget realitas dan bahayanya. Dan buat ngasih gambaran seberapa fatal kebiasaan itu, angka 1500 ini adalah apa yang kita sebut sebagai radius ledakan atau blast radius. Gila kan? Cuma dari satu titik aja yang bobol di dalam rantai pasokan, efek dominonya bisa langsung menginfeksi sampai 1.500 bisnis di bawahnya. Ini bukan teori loh, ini murni dari apa yang benar-benar kita lihat di serangan-serangan cyber belakangan ini. Nah, ngomong-ngomong soal serangan nyata, mari kita geser ke bagian 2. Anatomi serangan, kecepatan kompromi. Di sini kita bakal bedah dalam-dalam gimana sih mekanika aktual dari beberapa kebocoran data yang paling mematikan. Lihat deh, gimana eksekusi serangan ransomware reveal ke Kaseya. Kecepatannya itu loh bener-bener nggak masuk akal. Pertama, sebuah hotfix yang ternyata udah disusupi malware didorong ke sistem. Terus, script PowerShell langsung matiin Windows Defender dalam sekejap. Habis itu, mereka pakai versi jadul dari file mspengine.exe buat ngejalanin alat enkripsi. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, para peretas ini sebenarnya lagi balapan sama waktu ngelawan peneliti keamanan di DIVD.NL yang lagi nyapin patch. Sayangnya, peretaslah yang berhasil ngeksploitasi celah tersebut duluan. Kasus 3CX ini juga nggak kalah menarik buat dibahas. Ini adalah kompromi berjenjang, atau cascading compromise, pertama yang diketahui publik. Awal mulanya, cuma dari serangan sebelumnya di installer Xtrader milik Trading Technologies. Terus, ada satu karyawan 3CX yang ngunduh aplikasi pribadi yang ternyata udah ditanam Trojan perangkat kerjanya. Malware failed signal yang ada di situ langsung manen semua kata sandi, yang ujung-ujungnya bikin jaringan 3CX bobol massal. Ini benar-benar nunjukin kalau kegagalan kebijakan perangkat pribadi atau BOD bisa berakibat sefatal ini. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Ancaman tingkat negara, spionase canggih. Kalau dari tadi kita bahas serangan yang motifnya duit, sekarang kita lihat gimana musuh-musuh global kelas berat mengeksploitasi kerentanan rantai pasokan yang sama persis, tapi buat misi spionase tingkat tinggi. Ini bukan main-main. Peringatan bersama ini sampai harus dikeluarin oleh badan intelijen raksasa kayak CISA dan FBI di Amerika Serikat. Mereka ngeluarin peringatan bareng soal ancaman dari kelompok SVR Rusia. Fakta bahwa berbagai lembaga intelijen top turun tangan nulis ini bareng-bareng, itu benar-benar nekenin seberapa parah dan mengglobalnya ancaman ini. Ini udah bukan lagi urusan hacker iseng. Terus, apa sih yang mereka incar? JetBrains TeamCity. Buat yang belum familiar, ini perangkat lunak yang dipakai buat ngotomatisasi kompilasi, testing, sampai rilis software. Dengan ngeksploitasi celah kerentanan di TeamCity, aktor dari SVR ini dapat jalan tol langsung ke source code dan proses deployment. Efeknya, mereka secara harfiah bisa menyabotase seluruh proses pengembangan perangkat lunak dari dalam. Ngeri banget. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Kita masuk ke bagian 4, buku panduan pertahanan NIST, dari kepanikan menuju perlindungan. Saatnya kita geser fokus kita ke strategi pertahanan yang benar-benar memberdayakan dan bisa langsung dieksekusi. Bedanya, postur reaktif sama proaktif itu ibarat bumi dan langit. Kalau Anda cuma nunggu sampai sistem diretas, itu reaktif. Dan jujur aja, itu udah bukan zamannya lagi.
Sebaliknya, pendekatan proaktif dari standar NIST ini mendorong kita buat melakukan pemantauan berkelanjutan dan menanamkan praktik keamanan ke setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Intinya, matiin risikonya sedini mungkin. Kalau panduan NIST yang tebal itu kita peras, intinya ada di tindakan-tindakan kritis ini. Anda harus mengintegrasikan manajemen risiko rantai pasokan siber, benar-benar paham mana komponen yang krusial, dan yang paling penting, pantau terus para pemasok Anda. Ini juga berarti Anda wajib pakai alat pengujian otomatis buat mengamankan environment tempat perangkat lunak Anda dibangun. Singkatnya, jangan cuma percaya buta, tapi verifikasi, pantau, dan kolaborasi. Nah, ini dia bagian penutup kita. Bagian 5. Kembali ke dasar kegagalan sederhana, dampak masif. Kadang saking fokusnya kita sama ancaman negara yang super canggih tadi, kita suka lupa sama kebersihan siber yang membosankan dan sepele. Padahal, akibatnya bisa menghancurkan. Ini adalah contoh nyata yang benar-benar tragis. Kecelakaan helikopter militer MRH-90 Taipan di Australia diduga kuat terjadi cuma karena kegagalan nge-patch perangkat lunak, patch yang padahal udah tersedia sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Ini jadi tamparan keras bahwa merawat kebersihan siber itu bukan cuma soal ngelindungin data rahasia perusahaan. Kadang, telat nge-patch itu benar-benar bisa mengancam nyawa. Sekarang, saya mau nanya, pernah kepikiran nggak sih, rahasia apa aja yang mungkin masih nyangkut di router bekas perusahaan Anda? Ini bawa kita ke isu soal rantai pasokan perangkat keras, fisik, yang sering banget luput dari perhatian waktu dipensiunkan. Para peneliti dari ISET iseng-iseng beli router bekas di eBay, dan temuan mereka, wah gila sih. Perangkat itu sama sekali nggak dihapus bersih sebelum dijual lagi. Kredensial bawaannya masih nyala, konfigurasi jaringan perusahaan lama masih utuh, dan datanya siap pakai banget buat siapa aja yang mau ngeluncurin serangan siber ke perusahaan asalnya. Makanya, ngikutin aturan ketat seperti NIST SP888R1 buat sanitasi media sebelum buang aset, itu mutlak perlunya, biar celah konyol kayak gini ketutup rapat. Dan sebagai penutup sesi hari ini, di dunia yang semua hal terhubung sedemikian eratnya, apakah jaringan Anda sebenarnya cuma seaman vendor Anda yang paling lemah? Coba deh direnungkan, kita udah lihat semuanya hari ini dari operasi spionase canggih antar negara sampai ke bahayanya router bekas di eBay. Tiap titik lemah adalah pintu masuk. Saya harap sesi bedah topik kita kali ini ngasih Anda perspektif baru yang tajam buat mulai mengevaluasi ulang ekosistem vendor Anda sekarang juga. Tetap waspada, terus belajar, dan terima kasih banget udah gabung hari ini.